Soalnya ini ya, transaksi perusahaan selama 1 bulan ya, selama periode 1 bulan dari data untuk persediaan awal ya, di awal periode sampai dengan transaksi di tanggal 30. Nah, di tanggal 1 ini tersedia ya persediaan awal 1.000 unit dengan harga perolehan ya per unitnya adalah 19.000. Kemudian ada pembelian di tanggal 2, di tanggal 9, dan di tanggal 23 ya. Harga pembeliannya beda-beda ya tiap tanggal itu ya. Jadi harga naik gitu ya. Nah, di tanggal 2 harga perolehannya 21.000, di tanggal 9 harga perolehannya 24.000 dan di tanggal 23 harga perolehannya 26.000. Nah, kita akan membuat kalau ini yang Vivo Perpetual ini biasanya kita kalau nanti disebutkan ya bahwa untuk Vivo Perpetual dibuat dengan kartu persediaan. Nah, kartu persediaan itu kurang lebihnya seperti ini ya. Yang kita buat ini namanya kartu persediaan. Nah, di soal ini diminta menghitung ending inventory, kemudian COGS ya, dan juga gross profit menggunakan yang pertama Vivo Periodic ya, yang kedua dengan Vivo Perpetual. Nah, kalau Vivo ya nanti baik periodik maupun perpetual hasil perhitungannya sama ya untuk ending inventory, untuk COGS maupun untuk gross profit ya. Ini kemudian terjadi penjualan di tanggal 6, di tanggal 11 dan di tanggal 30. Tapi di soal ini ya dimasukkan adanya retur penjualan dan retur pembelian. Nah, nanti perlakuannya atau treatmentnya pakai harga yang mana nih ya untuk yang retur penjualan maupun retur pembelian gitu ya. Nah, kita mulai dengan yang Vivo periodik lebih dahulu ya. Untuk Vivo periodik kita akan mengelompokkan ya transaksi selama 1 bulan ya. Kita akan menghitung nilai persediaan ya yang tersedia untuk dijual ya, baru nanti kita kurangi ya dengan ending inventory nanti untuk menghitung COGS. Untuk menghitung persediaan yang tersedia untuk dijual, maka kita akan menjumlahkan ya persediaan awal ditambah seluruh pembelian ya, tambah seluruh pembelian ya, dikurangi ya dengan retur pembelian jika ada. Tadi di soal ada ya retur pembeliannya. Nah, di tanggal 1 untuk persediaan awal 1.000 unit dengan harga per unitnya 19.000. Totalnya 19 juta. Kemudian pembelian di tanggal 2 ya, pembeliannya sebanyak 1.500 unit dengan harga per unitnya 21.000 ya. Totalnya ya 31.500.000 ya. Kemudian di tanggal 9 ya ada pembelian ya. Ada pembelian di sini ya 750 unit. Nah, kalau ada transaksi retur pembelian ya setelah pembelian, ini kan pembeliannya tanggal 9. Kemudian ya, jadi kita beli barang tanggal 9, kemudian kan kita cek ya untuk barang yang masuk ya. Nah, ternyata misalkan ada defect ya, ada yang rusak. Nah, kemudian yang rusak itu akan kita kembalikan. Nah, maka untuk yang retur pembelian yang di tanggal 10 ya, ini harganya ya, harga untuk yang retur pembeliannya di sini pasti melekat ke pembelian sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita melakukan pembelian sebanyak 750 unit, kemudian terdapat retur pembelian sebanyak 150 unit, berarti netonya berapa? 600 ya. Jadi untuk yang pembelian di tanggal 9 kita hitung secara neto ya. Pembelian netonya sebanyak 600 unit. Ya. Atau kalian boleh tanggal 9 pembelian 750, kemudian dikurangi ya, dikurangi tanggal 10 untuk retur pembelian sebanyak 150 ya, untuk menghitung persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, harga perolehan untuk pembelian di tanggal 9 adalah 24.000. Maka totalnya ya 14.400.000. Selanjutnya ya pembelian terakhir ya di bulan ini itu tanggal 23, pembelian sebanyak 800 unit
dengan harga perolehan 26.000. Totalnya 20.800.000. Maka barang yang tersedia untuk dijual totalnya adalah sebanyak 3.900 unit dengan total harganya total nilainya adalah 85.700.000. Nah, dapat ini dulu ya. Nah, barang yang tersedia untuk dijual itu adalah total barang yang terjual ditambah ending inventory, ya kan? Nah, ya barang yang tersedia untuk dijual tuh COG, barang of good available for sale. Ya. Nah, ini adalah total dari barang yang terjual kita akan alokasikan sebagai COGS ditambah ending inventory. Ya. Jadi barang yang tersedia untuk dijual adalah total COGS ditambah ending inventory. Jadi kalau mau mencari ending inventory berarti kita tinggal menghitung yang tersedia untuk dijual dikurangi COGS. Atau sebaliknya kita mencari COGS maka kita akan mengurangkan cost of goods available for sale dikurangi dengan ending inventory seperti itu. Ya. Kemudian dari data ini nah, kita akan lihat berapa sih barang yang terjual pada periode tersebut. Di tanggal 6 penjualannya sebanyak 1.500 unit Kemudian di tanggal 11 penjualannya sebanyak 1.500 unit, berarti berapa? 3.000 3.000. Kemudian penjualan di tanggal 30 sebanyak 500 Jadi total penjualannya 3.500 dikurangi, jangan lupa hati-hati ada retur penjualan. Sehingga total penjualannya berapa unit? 3.250. 3.250 nih. Ini barang yang terjual adalah 3.250. Sehingga untuk persediaan akhirnya ending inventory-nya adalah 3.900 dikurangi 3.250 Jadi sebanyak 650 unit Ini sudah dapat angka kuantitasnya sudah dapat angka kuantitasnya. Kita tinggal terserah nih mau menghitung yang mana dulu, mau menghitung COGS dulu atau mau menghitung ending inventory dulu Kalau mau menghitung COGS lebih dahulu, berarti kita pakai harga yang mana? Mulai harga yang 19.000 atau harga 26.000? 19.000 FIFO first in first out. Nah, yang out itu yang terjual. Jadi kalau kita menghitung COGS berarti kita pakai harga yang paling awal lebih dahulu Jangan lupa yang terjual adalah 3.250 unit Untuk harga yang 19.000 ini hanya ada 1.000 unit Berarti masih kurang untuk menutup 3.250. Nah, kita pakai harga berikutnya, harga 21.000. Di sini terdapat 1.500 unit. Masih kurang, ini masih 2.500 masih 2.500. Kemudian kita pakai yang harga berikutnya yang pembelian neto di tanggal 9 harganya 24.000, total netonya hanya 600 unit. Masih kurang juga masih 3.100 masih kurang 150. Maka selisihnya yang 150 kita menggunakan harga yang 26.000 Ini untuk nanti untuk menghitung COGS COMS ini sama kalau COMS cost of good merchandise sold Ini sama aja dengan COGS. Nah, kita totalkan seluruhnya 1.000 kali 19.000, 1.500 kali 21.000, 600 kali 24.000, 150 kali 26.000. Nah, total COGS-nya adalah 68.800.000 Kemudian ending inventory. Ending inventory barang yang masih di gudang atau masih di toko berarti adalah harga akhir kalau FIFO. Nah, kita ambil berarti harga yang paling bawah 26.000, ending inventory-nya tadi adalah 650 unit
Sehingga total nilai ending inventory-nya adalah 16.900.000. Ya, sudah dapat COGS, sudah dapat ending inventory. Ya. Kemudian kita akan menghitung gross profit, ya, laba kotor. Laba kotor adalah total penjualan, ya, total seluruh penjualan, ya, net sales-nya dikurangi dengan COGS, ya. Net sales-nya, ya, untuk total net sales, ya, jadi total sales dikurangi dengan retur penjualan, ya, dikurangi lagi kalau misalkan ada diskon gitu ya, ada diskon ya, itu akan mencerminkan net sales ya. Di sini, nah, total barang yang terjual ya netonya adalah 3.250 unit dengan harga jual. Ini harga jual kita ya, kita menjual barang seharga per unitnya 45.000 gitu ya. Kalau ini yang 19, 21, 24, 26 adalah harga beli ya, harga perolehan. Nah, total barang yang terjual dikalikan harga jual per unit, maka kita akan memperoleh total sales-nya ya. Nah, sales-nya adalah 146.250.000 ya. Sales ya, dikurangi COGS, COGS-nya tadi kita hitung sebesar 68.800.000 ya, maka kita akan memperoleh yang namanya gross profit ya. Ini gross profit-nya 77.450.000. Nah, ini untuk yang FIFO periodik. Ada yang salah? Karena saya yakin banyak yang benar, jadi saya nanya ada yang salah nggak gitu? Nggak ada ya, ya. Kalau ada yang salah nanti dicek lagi, mungkin kesalahan dalam perhitungan ini yang pembelian yang ada returnya ya, maupun yang sales yang ada returnya ya. Nah, kita sudah memperoleh ending inventory ya, COGS dan gross profit menggunakan FIFO periodik. Nanti ketika kita menghitung dengan FIFO perpetual, maka hasilnya harus sama. Ya, hasilnya harus sama. Ya, untuk yang FIFO periodik, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, lanjut ya. Yang FIFO perpetual sekarang, ya, kita akan membuat yang namanya kartu persediaan. Ya, kita akan buat 3 kolom ya, kolom pembelian, kolom COGS, dan kolom untuk ending inventory. Ya, masing-masing kolom kita pecah jadi 3 ya. Untuk kolom kuantitasnya, unitnya, kemudian kolom untuk unit cost ya, harga per unit, dan kolom untuk total harganya ya, unit jumlah unit dikalikan unit cost-nya. Ya. Di tanggal 1 kita masukkan ke kolom ending inventory ya, untuk persediaan awal 1.000 unit dengan harga 19.000. Kemudian ya, terdapat transaksi pembelian di tanggal 2, kita masukkan ke kolom pembelian ya, 1.500 unit dengan harga 21.000. Total harganya, total nilainya 31.500.000. Dengan pembelian di tanggal 2, ya, berarti untuk yang di kolom ending inventory akan ada 2 layer harga ya, 2 jenis harga. Inventory dengan harga 19.000 ya, dengan harga perolehan 19.000, dan inventory dengan harga perolehan 21.000. Ya, ada 2 harga. Untuk yang 19.000 ada 1.000 unit, dan yang 21.000 ada 1.500 unit. Berikutnya ya, transaksi di tanggal 6 ya. Terdapat penjualan 1.500 unit ya. Ya, transaksi di tanggal 6 ya, penjualan sebanyak 1.500 unit. Ya. FIFO berarti kita pakai harga awal ya. 1.500 unit ya. Untuk harga yang 19.000 ya. Ini ada 1.000 unit yang terjual, dan harga 21.000 berarti ada 500 unit yang terjual. Dengan penjualan di tanggal 6, maka ending inventory-nya adalah 1.000 unit dengan harga 21.000 ya.
kemudian ya di tanggal 7. Nah, di tanggal 7 ada retur penjualan sebanyak 250 unit. Nah, untuk yang retur penjualan tanggal 7 ya, ini pakai harga yang mana ya? Kan waktu penjualan di tanggal 6 harganya ada dua nih ya. Ada yang harga 19.000 dan harga 21.000. Nah, kalau menggunakan konsep FIFO, first in first out, maka yang terjual gitu ya, yang barang yang out, yang keluar adalah harga yang awal. Sehingga kalau ada barang yang kembali ya, kalau ada barang yang kembali kan akan menjadi ending inventory kita lagi ya. Ada barang yang kembali akan menjadi ending inventory lagi ya. Maka kalau ending inventory menggunakan harga akhir ya. Sehingga untuk barang yang kembali ya, untuk retur penjualan di sini untuk unit cost-nya kita menggunakan harga akhir ya yang 21.000. Nah, ini kita masukkan ke kolom COGS dan mengurangi ya sifatnya ya karena retur penjualan ya, penjualannya apa sih yang penjualan sebelumnya itu dikurangi gitu ya. Masuk ke kolom COGS berkurang 250 dengan unit cost yang 21.000. Ya, sehingga totalnya untuk yang COGS-nya berkurang 5.250.000. Dengan retur penjualan di tanggal 7 ya, maka untuk ending inventory-nya menjadi 1.250 unit dengan unit cost-nya 21.000 ya. Untuk yang retur penjualan yang di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ngerti ya? Izin bertanya, Bu. Oh, silahkan Karisa. Seandainya yang 250 ini pakai yang 19.000, itu hasilnya tetap sama kan ya, Bu? Soalnya Hasilnya saya di sini bakal yang 19.000, tapi hasil kayak total COGS-nya tetap 68,8 juta gitu. Itunya ending inventory juga 16,9 juta. di sini pakai 19.000 ya, di sini pakai 19.000. Di sini kan pasti berbeda ya. Iya. Nah, di sini pasti berbeda. Nah, itu akan mempengaruhi kenapa sama? Mungkin kenapa sama ya? Karena nanti akan mempengaruhi yang di sini, yang COGS di sini kan pasti harganya juga menyesuaikan ya. Harganya di sini menyesuaikan, mau nggak mau nanti kita akan pakai juga gitu ya harga yang paling awal. Sehingga nanti kalau misalkan satu periode itu mungkin bisa jadi sama ya. Gitu. Iya, Bu. Ya. Nah, tapi ya kalau perpetual ini kan kadang gitu, kadang siapa si manajernya ya, kadang nanya gitu ya di tengah-tengah nih, di tengah-tengah periode ya, di tengah-tengah tanggal nanya nilai ending inventory kita berapa gitu ya, tiba-tiba nanya di tanggal 9. Nah, kalau menggunakan yang harga 19.000 ya, kalau menggunakan harga 19.000, ending inventory-nya beda nggak? Beda kan ya, jadi yang 1.000 unit ditambah yang 250 unit dengan harga 19.000 gitu kan ya. Nah, kalau mungkin periodik gitu ya, secara periodik bisa jadi sama gitu ya, tapi kalau pas di tengah-tengah gitu ya, itu akan pasti berbeda ya, akan berbeda. Nah, perpetual ini kadang di metode ini ya untuk yang perpetual ini dipakai di suatu perusahaan itu agar ya si manajernya itu bisa dengan mudah mengontrol gitu, bisa dengan mudah tahu misalkan ketika di tengah periode ya dia pengen tahu nilai ending inventory-nya, nilai barang yang terjual itu bisa langsung ketahuan gitu ya. Nah, kalau di sini kita menggunakannya 19.000 itu nanti yang disebut nanti yang namanya tuh kayak LIFO, last in first out. Ya. Ya. Jadi ini kita nalari yang kalau Vivo berarti barang yang ada di gudang itu adalah harga akhir, sedangkan yang terjual adalah harga awal, gitu ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi? Ya, kita lanjutkan ya.
Kemudian transaksi di tanggal 9 ya, di transaksi di tanggal 9 terdapat pembelian ya 750 unit dengan harga perolehannya 24.000. Ya. Sehingga di ending inventory ya kembali ada dua layer harga dengan harga 21.000 dan harga 24.000. Yang 21.000 sebanyak 1.250 unit dan yang 24.000 sebanyak 750 unit. Oke. Kita lanjutkan ke transaksi tanggal 10. Ada retur ya, ada retur pembelian. Nah, kalau yang pembelian ya, kalau yang Vivo kemudian average gitu ya, itu kan mencerminkan apa ya? Digunakan untuk untuk harga gitu, untuk barang yang keluar gitu ya, untuk barang yang terjual. Nah, ketika mungkin pas pembelian ya, ketika pembelian akan memakai harga yang mana gitu ya, kalau misalkan ada barang yang kembali, nah itu kita asumsikan melekat ke pembelian yang terdekat gitu ya, ke pembelian yang terdekat. Jadi kalau di sini ya terjadi retur pembelian di tanggal 10, nah ini adalah dari transaksi pembelian di tanggal 9, bukan yang di tanggal 2. Gitu ya. Nah, kalau dari transaksi pembelian yang di tanggal 9, berarti untuk unit cost ya, untuk yang di kolom unit cost ini menggunakan yang 24.000 ya, yang pembelian hari sebelumnya. Nah, untuk retur pembelian kita kurangkan ke kolom pembelian ya, untuk yang unitnya berkurang 150 unit, harganya 24.000 ya. Sehingga ya di ending inventory ya, untuk yang harga 24.000 ini berkurang ya, awalnya 750 unit, dengan adanya retur pembelian maka menjadi 600 unit. Yaitu transaksi di tanggal 10. Kemudian di tanggal 11 ya, di tanggal 11 ada penjualan 1.500 unit. Ya. Maka kita masukkan ke kolom COGS ya. Untuk barang dengan harga 21.000 ini yang terjual sebanyak 1.250 unit. Ini masih kurang ya karena penjualannya 1.500. Ya. Maka yang 250 menggunakan yang harga 24.000. Nah, dengan penjualan di tanggal 11, maka ending inventory-nya ya itu tinggal 350 unit ya dengan harga perolehan 24.000. Berikutnya ada pembelian lagi di tanggal 23. Pembelian sebanyak 800 unit ya, dengan harga perolehan 26.000. Di ending inventory ya jenis harganya kembali ada dua ya. 24.000 ya sebanyak 350 unit dan 26.000 sebanyak 800 unit. Transaksi terakhir ya di periode ini ya penjualan di tanggal 30 ya. Kita masukkan ke kolom kolom COGS ya, kolom COGS ada penjualan sebanyak 500 unit ya. Maka penjualannya yaitu 350 unit ya dengan harga 24.000, kemudian sisanya yang 150 unit dengan harga 26.000. Ending inventory-nya ya sebanyak 650 unit dengan harga 26.000. Nah, ini yang namanya kartu persediaan. Nah, di sini nanti yang akan kita hitung ya sebagai ending inventory ini yang terakhir ini ya. Ini adalah ending inventory. Ini ending inventory. Ini ya. Jadi pisahkan sendiri ya, ending inventory-nya adalah 16.900.000. Sama nggak dengan yang Vivo periodik tadi? Sama ya, 16.900.000. Kemudian COGS-nya. Nah, kalau COGS kita akan total ya. Kita jumlahkan seluruhnya ya dari atas nih. Nah, kita jumlahkan seluruhnya dari nomor 1 sampai ke bawah ya. Kita jumlahkan seluruhnya, maka total COGS-nya adalah 68.800.000 ya. Sama perhitungannya dengan yang Vivo periodik. Ya. Ini ending inventory-nya, kemudian ini COGS-nya.
Lalu untuk gross profit ya, untuk gross profit. Gross profit adalah sales kurangi COGS ya. Net sales-nya tadi 350 unit ya, dikalikan harga jualnya 45.000, maka total sales-nya adalah 146.250.000 dikurangi COGS yang ada di kartu persediaan ya, 68.800.000. Maka total gross profit-nya adalah 77.450.000. Ya, sama ya. Untuk yang metode cost ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini namanya metode cost, metode biaya ya. Jadi nanti ya perusahaan itu kalau mau menyajikan nilai ending inventory-nya di neraca, jadi yang masuk ke neraca itu kan ending inventory ya. Jadi inventory atau merchandise inventory yang ada di neraca ya di akhir periode itu kalau menggunakan metode cost ya, itu adalah yang ini nanti ya, yang 16.900 ya. Ini kalau menggunakan periodic FIFO, ini kalau menggunakan perpetual FIFO ya. Ini yang namanya metode cost atau metode biaya perolehan. Nah, di PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan ya, standar yang mengatur ya pencatatan akuntansi di perusahaan ya, itu perusahaan ini diarahkan gitu ya. Jadi kalau mau menyajikan nilai inventory yang di neraca ya, itu menggunakan pendekatan yang namanya LCNRV ya, LCNRV. LCNRV. Lower of cost ya, or ya, net realizable value. Mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih. Gitu ya. LCNRV. Kalau yang kita hitung tadi ini adalah cost ya. Nah, ini cost, ini cost. Nah, kita akan mencari yang namanya nilai realisasi bersih ya. Net realizable value. Kalau dulu sederhananya itu namanya LCM ya atau LOCOM ya, lower of cost or market. Ya, jadi NRV itu ya dulu adalah cerminan harga pasar gitu ya. Sebenarnya sekarang juga NRV itu juga mencerminkan harga pasar gitu ya. Tapi ini istilahnya jadi ganti menjadi net realizable value, nilai realisasi bersih. Nah, di soal yang nomor 2, ya, ini sekaligus kita mulai masuk ya untuk penilaian persediaan menggunakan LCNRV ya, lower of cost or net realizable value ya. Nah, gimana sih nyarinya? Kalau cost-nya kan udah ketemu ya nih. Cost-nya ya, ending inventory at cost-nya adalah 16.900. Nah, kita tinggal mencari yang ini LCNRV ya. Yang mencari NRV ya, ending inventory at NRV. Nah, kemudian nanti kita sajikan di neraca itu mana yang lebih rendah antara ending inventory at cost atau ending inventory at net realizable value. Ya. Nah, di soal yang nomor 2 bacanya gimana? Yang di soal nomor soalnya. Soal cerita ya, Bu? Iya, soal yang ini. Nomor 2 itu datanya gimana? Pada akhir Januari diketahui terjadi kelesuan bisnis alat-alat rumah tangga dan itu berimbas pada harga mangkok keramik sehingga diestimasikan mangkok keramik yang dimiliki perusahaan akan mempunyai selling price sebesar 34.000 per unit dan direct cost to sell 8.500 per unit. Apa tadi yang pertama? Selling price-nya? Ya, 34.000 per unit. Ya, selling price-nya 34.000 ya. 34.000. Iya. Ya, kemudian cost to sell-nya 8.500 per ya, unit. 8.500. Oke.
Nah, ini cukup nih. Berapakah nilai ending inventory yang harus dicantumkan di neraca per 31 Januari 2015? Ya. Nah, kita akan menyajikan mana yang lebih rendah antara cost or net realizable value. Di soal diketahui adanya selling price sebanyak 34.000 dan ada biaya untuk menjual ya itu sebesar 8.500 ya. Selling price ya, selling price dikurangi cost to sell ya. Ini adalah NRV. Ya, nilai realisasi bersih itu adalah harga jual gitu ya, dikurangi dengan biaya untuk menjual. Biaya untuk menjual ini apa sih gitu ya? Biaya untuk menjual ini misalnya mungkin itu ya, kalau secara kasarnya kayak mungkin biaya packing dan sebagainya ya, itu adalah cost to sell ya. Atau NRV ini bisa mencerminkan apa sih semacam kayak penurunan harga gitu ya. Jadi misalkan waktu beli gitu ya, waktu misalkan ini ada toko TV gitu ya, ada toko TV, dia beli TV itu ya, TV yang masih ada CRT-nya itu loh, tahu kan ya CRT, apa sih, ada kondenya itu ya, itu misalkan dia beli itu 10 tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu dia beli harganya itu misal 1.500.000 per unit. Nah, itu harga beli ya. Nah, cost-nya itu 1.500.000 per unit. Ternyata ya sampai dengan tahun ini itu ada persediaan TV CRT itu, TV Konde itu yang belum terjual. Nah, kira-kira lakunya berapa? Apakah masih laku dijual, misalkan dijual dengan harga itu aja deh, dengan harga perolehan 1.500.000 itu kira-kira laku nggak? Enggak ya, sekarang milihnya udah TV flat ya, yang benar-benar flat dan yang mungkin yang bisa pakai gerakan tangan itu udah ya mungkin udah kayak gitu kan ya yang sekarang ya. Nah untuk dijual seharga kos saja itu akan susah gitu ya. Jadi ada semacam kayak penurunan nilai. Jadi harga pasarnya sekarang mungkin hanya laku dijual misalkan 500.000. Nah 500.000 itulah ya sederhananya itulah NRV. Ya, jadi cost-nya ya harga perolehannya waktu itu 1.500.000. Ternyata nilai realisasi bersihnya itu ternyata sekarang hanya 500.000. Nah, antara 1.500.000 dengan 500.000, mana yang lebih rendah? Mana yang lebih rendah? 500.000. 500.000 ya. Nah, yang lebih rendah itulah nanti yang akan kita cantumkan nilainya di neraca. Jadi untuk inventory TV bukan lagi 1.500.000 tapi menjadi 500.000. Nah, ada yang namanya penurunan nilai nih, loss on declining inventory. Nah, inilah nanti penyesuaian nilai inventory agar menjadi nilai net realizable value-nya ya. Nah, ini NRV-nya berarti berapa? Selling price-nya 34.000 dikurangi cost to sell-nya 8.500. Ya. Nah, berarti inventory ya pada harga net realizable value per unitnya itu menjadi 25.500. Nah, ini yang akan kita hitung ini inventory at NRV ya. Dengan harga per unit 25.500 ya dikalikan 650 unit. Ini kuantitasnya tadi ya, kuantitas ya jumlah dari ending inventory ya. Jumlah ending inventory-nya 650 unit dengan harga NRV adalah 25.500.000. Maka total ending inventory at NRV ya pada harga nilai realisasi bersih ini totalnya ya 16.575.000 ya. Baru kita bandingkan ya. Kita bandingkan ya. Kalau tadi at cost total ending inventory-nya adalah 16.900.000. Kalau menggunakan NRV ya, ending inventory-nya adalah 16.575.000. Jadi mana yang lebih rendah? At cost atau at NRV? At NRV. Ya, ini. Jadi nanti nilai inventory yang tersaji di neraca itu harus yang ini ya.
harus yang 16.575.000. Ya, harus yang ini ya, harus yang lebih kecil ya, harus yang lebih rendah. Nah, ketika harganya gitu ya, ketika total inventorinya itu menjadi lebih rendah, nah sebelumnya padahal kita mencatat sebesar ini ya, sebesar 16.900.000. Maka kita harus mengurangi ya, nilai inventory. Inventorinya akan kita kredit ya, akan kita kurangi sebesar penurunan nilainya, selisihnya ya. 16.900.000 dikurangi 16.575.000 ya. Maka inventorinya, nilainya bukan jumlahnya ya, tapi nilai secara value-nya itu akan berkurang 325.000 ya. Sisi debitnya apa? Sisi debitnya ini kita bisa mencatat sebagai loss on declining inventory ya, atau COGS ya. Jadi debitnya boleh COGS, boleh kerugian ya, sebesar 325.000. Nah, ini penyajian ya, ending inventory di neraca ya. Nanti masuk journal adjustment ya. Nah, yang tersaji di neraca akhir ini yang 16.575. Gitu ya. Jadi kita sudah belajar cost dan LCNRV. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk yang ini, cost maupun yang LCNRV? Izin bertanya, Bu. Silahkan Abi. Kalau misal NRV-nya ternyata lebih tinggi kan nggak perlu penyesuaian ya, Bu? Kalau yang lebih Tapi tinggi nggak perlu penyesuaian. kalau misal yang NRV kan sebelumnya 16.500.000. Terus ternyata naik lagi jadi 16.700.000 gitu gimana, Bu? Nah, Kan tetap lebih rendah daripada cost-nya. Kalau seperti itu berarti ada yang namanya, kalau tadi kita debit journal loss ya, di periode berikutnya ternyata NRV-nya naik gitu ya, NRV-nya naik walaupun masih tetap lebih rendah daripada cost-nya misalkan ya. Kalau seperti itu ya, kita akan mendebit ya kembali ya, berarti inventory-nya akan kita debit nih. Inventory akan kita debit. Nah, kreditnya adalah recovery ya, namanya recovery. Recovery itu recovery of declining gitu kayak nama jurnalnya, of declining inventory. Nah, declining. Nah, sebesar ya berapa kenaikannya gitu ya. Jadi namanya recovery. Inventorinya akan kembali kita debit, kita tambahkan, kreditnya adalah recovery. Gitu ya. Ibu, terima kasih, Bu. Oke. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akan melanjutkan ke metode penilaian persediaan yang lain dengan menggunakan metode gross profit dan metode retail. Oh, banyak banget ya metodenya gitu ya. Ya, ada nggak? Maaf Bu, Ya mau silakan. tanya. Ya. Yang ditanyain Abiu tadi gimana ya Bu? Masih kurang paham. Nah, pas periode ini gitu ya, itu kan turun ya, turun apa? Inventorinya ya, turun inventorinya itu sebentar, saya itu ya contohnya yang di itu ya, yang di apa, yang di slide aja ya. Yang ini saya tutup dulu ya. Bentar, ini yang dicat apa? Chapter 9. Slide-nya terlihat nggak? Terlihat, Bu. Ya.
Ini contoh untuk nanti ya pencatatan kalau terjadi loss ya atau penurunan nilai dan recovery ya. Misalkan ini data dari Ricardo SPA ya. Data di akhir periode gitu ya, data di akhir periode itu sebelum penyesuaian ke NRV ya, COGS-nya ya. Ini adalah 108.000 ya. Kemudian ya perhitungan dari ending inventory at cost-nya adalah 82.000. Nah, perhitungan dari NRV ya, ending inventory at NRV ya, seperti tadi kita hitung tadi ya, selling cost selling dikurangi itu selling price dikurangi cost to sell dicarikan jumlah unitnya ya. Itu misalkan tadi ketemunya adalah 70.000. Nah, ini adalah ending inventory at NRV. Ini cost-nya 82.000 ya. Kemudian NRV-nya adalah 70.000. Mana yang lebih rendah? NRV. Ya, berarti terjadi penurunan nilai ya, terjadi penurunan nilai. Kita harus menyesuaikan yang tadinya kita mencatatnya kan menggunakan metode cost tuh ya, ketika transaksi, pembelian, penjualan kita menggunakan metode cost, itu kita sudah mencatatkan 82.000. Nah, ketika perhitungannya menjadi 70.000 ya untuk NRV-nya, maka kita harus mengakui adanya penurunan nilai ya. Ada dua metode untuk pencatatan penurunan nilai ini ya. Dengan metode loss ya, ini yang tadi pakai akun loss declining gitu ya, dan atau debitnya COGS ya. Kalau kita menerapkan metode loss ya, maka kita jurnal ya, loss due to declining ya, atau loss declining inventory ya, silahkan yang penting loss ya, yang penting katanya istilahnya itu menggunakan istilah loss. Kemudian kreditnya adalah inventory ya, sebesar penurunannya yaitu 12.000. Kalau menggunakan metode COGS, maka kita akan jurnal ya, debitnya COGS, kreditnya adalah inventory ya, sebesar 12.000. Next berikutnya ya. Ini penyajiannya ya, penyajian di neraca ya, penyajian di neraca menggunakan ya inventory ya, di sini biasanya ada ditambahin gitu ya, dalam kurung at LCNRV atau at NRV ya, sebesar 70.000 ya. Kita sajikan mana yang lebih rendah. Nah, di penyajian di neraca sama, baik menggunakan loss method maupun COGS method. Perbedaannya ada di mana ya? Perbedaannya nanti ketika di laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi ya, yang membedakan hanya di gross profit. Kalau net income-nya sama ya, net income-nya sama ya. Ini di gross profit-nya ya. Kalau menggunakan loss method ya, kalau menggunakan loss method tadi kan kita nggak pakai COGS ya, jadi COGS-nya itu tetap ya, COGS-nya tetap sebesar yang ini ya. Ya, masih tetap sebesar yang ini, yang awal 108.000. Nah, kalau menggunakan yang metode COGS ya, dengan adanya pendebitan COGS yang ini ya, tadi kita mendebit COGS yang ini ya, maka COGS-nya akan bertambah ya, dari 108.000 ditambah 12.000 ya, COGS-nya menjadi 120.000. Kalau menggunakan metode COGS. Sehingga gross profit-nya yang akan berbeda ya. Gross profit kalau menggunakan loss method ini masih sesuai dengan gross profit awalnya ya 92.000. Sedangkan kalau menggunakan metode COGS ya gross profit-nya itu menjadi 80.000 ya. Nah, untuk yang loss-nya masuk kemana ya? Loss-nya kalau yang menggunakan metode loss maka akan kita catat sebagai kerugian lain-lain ya, sebagai kerugian lain-lain, nanti masuknya sebagai beban lain-lain gitu ya, maksudnya sebagai beban lain-lain ya. Loss to decline of inventory ya, sebesar 12.000. Ini pencatatnya seperti beban ya, tapi bukan beban operasional, tapi beban yang nanti kalau di income statement dia di bawah gitu ya, beban lain-lain ya, adanya loss ya. Nah, nanti terkait laba bersihnya ya, terkait laba bersihnya itu akan sama saja ya, akan sama saja
kalau menggunakan metode loss atau menggunakan metode COGS. Ya. Kemudian ya, kalau ini nggak usah ya. Ini metode allowance ini nanti di intermediate accounting saja. Ya. Ini kalau nanti dikenakan di metode di AKM ya, di AKM di intermediate accounting ya. Ini kemungkinan lain ya atau alternatif lain ya selain langsung ke akun inventory. Kalau tadi kan kita sebelumnya langsung ya loss due to decline, di sisi kreditnya adalah inventory ya. Kalau yang ini ya dengan alternatif lain kita tidak menggunakan akun inventory tapi menggunakan akun allowance ya, penyisihan. Akun penyisihan ya atas penurunan nilai inventory ya. Nah, kalau menggunakan akun allowance ya, akun inventory-nya tetap at cost ya, tetap at cost. Tapi muncul satu akun lagi ya namanya akun allowance ya, akun penyisihan. Ya, akun penyisihan dari penurunan nilai. Ini sifatnya mengurangi ya, sifatnya mengurangi akun inventory ya 12.000 sehingga tetap ya nanti inventory bersihnya itu 70.000. Nah, ini alternatif lain ya selain langsung mengkreditkan akun inventory. Jadi ini dengan mengkredit akun allowance gitu. Selanjutnya ini perbedaan tadi ya, perbedaan penyajiannya di neraca kalau menggunakan akun allowance ya. Kalau yang tanpa akun allowance ini sama seperti yang tadi yang sebelumnya kita bahas ya. Inventornya langsung tersaji 70.000. Nah, kalau menggunakan akun allowance maka inventory kita catatkan at cost, baru kita catatkan penyisihan karena penurunan nilai ya 12.000. Akhirnya sama ya 70.000. Nah, kemudian ini yang tadi ditanyakan Abi ya, terjadinya recovery ya. Nah, terjadinya recovery. Nah, ini misalkan ya, tadi kan yang sebelumnya inventory at NRV-nya itu adalah 70.000 ya. Nah, 70.000. Inventory-nya di neraca itu 70.000. Nah, ternyata gitu ya, selanjutnya nih ya, ini kita melanjutkan contohnya yang Ricardo tadi ya. Kita asumsikan bahwa nilai dari inventory-nya itu ya, nilai net realizable value-nya itu meningkat ya, meningkat 4.000 ya. Meningkat 4.000, NRV-nya itu menjadi 74.000. Ya. Treatment-nya seperti apa ya? Nah, treatment-nya seperti apa? Yang pertama, kalau tadi kita menggunakan metode loss ya. Kalau menggunakan metode loss, ini asumsinya pasti pakai yang metode allowance ya. Nah, kalau tidak menggunakan metode allowance tadi, maka debitnya adalah inventory ya. Berarti nilai inventory-nya itu kembali bertambah. Debit inventory ya. Kreditnya adalah recovery. Ini tadi yang saya maksud ya. Recovery of inventory loss ya sebesar 4.000. Kemudian ini tadi kenaikannya ya ini ya. Jadi kenaikannya itu inventory, debitnya inventory ya, kreditnya itu recovery ya, recovery of inventory loss ya. Itu kalau ini kalau jurnal kalau menggunakan metode loss. Kalau menggunakan metode COGS jadinya gimana? Kalau menggunakan metode COGS tadi kan pas turun jurnalnya ini ya. Kalau naik berarti inventory pada COGS. Iya, COGS-nya di kredit ya. Mungkin nggak sih COGS di kredit ya, mungkin saja ya. Seperti yang waktu itu kita bahas kalau untuk yang metode metode perpetual misalkan di akhir periode ternyata ada barang yang
nilai antara catatan dan nilai real di gudang atau di tokonya itu nggak sesuai gitu ya. Maka kita pakai akun ini ya. Jadi dimungkinkan ya ketika di penyesuaian itu COGS kita kredit ya. Itu ya untuk penjelasan dari yang NRV ya, LCNRV. Izin bertanya, Bu. Silahkan, Angel. Kalau debit dan kredit memo itu apa ya, Bu? Debit memo sama kredit memo itu disampaikan ketika kita menyampaikan terjadi retur ya, retur penjualan dan retur pembelian ya, retur penjualan dan retur pembelian. Nah itu kita istilahkan ya, ada memo kredit ya, ada memo debit. Ya, memo kredit dan memo debit ya. Kalau retur kalau retur penjualan, nah kalau retur penjualan ya, retur itu ya biasanya kan ketika kita menerima barang ya, menyampaikan memo kredit. Nah, memo kredit siapa nih yang harus mengkredit atau siapa yang harus mendebit. Nah, memo kredit dan memo kredit ini terkait transaksi retur ya, baik retur penjualan ataupun retur pembelian. Nah, ada contoh transaksinya enggak? Bentar, ini saya end dulu ya. Kita carikan contoh transaksinya. Sebentar ya. Angel tadi nanya, masih terkait itu ya, transaksi perusahaan dagang ya. Itu yang di chapter sebelumnya yang ini ya, pas kita mencatat yang perpetual maupun periodik untuk persediaan dagang ya. Kalau memo kredit ya, itu
Kalau kita mencatat, kalau kemarin di jurnal itu misalkan perusahaan menerima gitu ya, menerima pengembalian barang ya, menerima pengembalian barang dari menerima pengembalian barang dari pembeli ya. Memo kredit itu yang menerbitkan ya, yang menerbitkan adalah penjual ya. Jadi ketika terjadi sales return ya, ketika terjadi sales return, maka si penjual akan menerbitkan yang namanya memo kredit ya, namanya memo kredit. Dia akan mengkredit apa sih gitu kalau terjadi retur penjualan ya, si penjual nyatet apa? Si penjual inventory pada COGS. kemudian apa? Sales return terhadap kemudian cash atau account receivable. Ya, kreditnya adalah cash atau account receivable. Oh, ini ada itu loh, ada piutang yang berkurang gitu ya, ada piutang yang berkurang ya. Memo kredit ya harus mengkredit account receivable, atau kalau misalkan penjualannya itu dalam bentuk cash, maka dia harus mengkreditkan cash ya. Jadi retur penjualan ya, kalau misalkan ada transaksi cuma gini ya, penjual membuat memo kredit gitu ya, oh berarti ada retur penjualan gitu ya. Kalau memo debit berarti apa? Retur pembelian. Retur pembelian ya, berarti siapa yang mencatat kalau memo debit? Pembeli ya, pembeli mengembalikan kembali barang dagangannya ya. Jadi kalau memo kredit itu penjual, kalau memo debit itu pembeli atas transaksi retur ya, atas transaksi retur. Jadi kalau dari sisi penjual dia mencatat retur penjualan, kalau dari sisi pembeli dia mencatat retur pembelian. Gitu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita ke COGS method dan retail method. Saya izin bertanya lagi boleh, Bu? Iya, silahkan. Kalau laba persediaan atau laba ilusi itu apa, Ibu? Laba persediaan. Ada istilahnya laba persediaan. Kalau laba persediaan mungkin yang kalian udah sampai itu belajar ini bukan fiscal illusion ya. Nah, laba persediaan mungkin itu ya, kalau yang dicerminkan itu adalah gross profit gitu ya. Gross profit itu kan bukan laba, maksudnya bukan laba akhir gitu ya. Laba akhir itu kan net income atau net income atau net loss ya di akhir tuh, kayak tadi di penyajian di laporan keuangan ya. Untuk perusahaan dagang ya, kita lihat ya laporan perusahaan dagang. Sebentar. Ya, ini laporan laba rugi ya, laporan laba rugi persediaan dagang ya. Kalau laporan keuangan, laporan laba rugi perusahaan dagang, kita akan mulai dari sales ya. Kita akan mulai dari sales dikurangi dengan COGS gitu ya, dikurangi dengan COGS. Gitu ya. Kondens ya, nih. Ya, sales dikurangi dengan COGS ya, maka akan kita peroleh gross profit gitu ya. Sales dikurangi COGS, maka akan kita peroleh gross profit ya. Nah, gross profit ini mungkin yang lebih sering gitu ya dianggap sebagai laba persediaan, karena transaksi sales ya dan transaksi COGS ini adalah transaksi dari inventory ya, transaksi dari persediaan. Sales revenue ini kita peroleh dari penjualan persediaan ya. Kemudian COGS ya, ini kita peroleh dari cost dari barang yang terjual, ya kan? Nah, ini yang dinamakan dengan gross profit, atau mungkin tadi yang dimaksud dengan laba persediaan gitu ya. Jadi laba karena transaksi persediaan.
Sedangkan ya laba bersih atau net income yang kita maksud gitu ya kalau di laporan laba rugi itu adalah yang akhir ya, bukan gross profit. Ya. Gross profitnya tinggi ya, belum tentu akan menghasilkan net income. Ya. Bisa jadi net loss juga. Ya, jadi gross profit ini ya belum tentu nanti akan mencerminkan net income-nya. Kalau gross profit-nya tinggi belum tentu nih income, bisa jadi loss karena adanya beban-beban operasional ya. Jadi kalau penyajian di laporan laba rugi perusahaan dagang ya, karena kita akan mulai dengan sales dikurangi COGS, maka kita akan peroleh gross profit. Nah, gross profit ini belum selesai. Ya, kalau di laporan laba rugi perusahaan dagang, kita masih tetap harus menyajikan ya, memperhitungkan untuk beban-beban operasional. Ya. Beban operasional ini sama seperti yang di perusahaan jasa gitu ya. Ada beban gaji, ada beban utilitas, ada beban ongkos kirim dan sebagainya, itu masuk ke operating expense. Ya, kalau operating expense-nya itu tinggi gitu ya, expense-nya tinggi, bisa jadi nggak profit lagi di sini. Nanti bisa jadi misalkan di sini terjadi net loss. Gitu ya. Gimana Mbak Angel? Sudah menjawab, Bu. Ya. Terima kasih. Kita lanjut ke sini. Masuk ke appendix ya. Ke appendix di chapter 6 ya, untuk mengestimasi ya, mengestimasi inventory ya. Mengapa sih perlu estimasi ya? Ini untuk yang metode ini biasanya misalkan ya terjadi kebakaran atau terjadi kebanjiran, barang-barangnya hanyut semua ya, barang-barang persediaannya hanyut semua, barangnya terbakar semua, kemudian catatannya pun kalau sekarang kan mungkin sudah online gitu ya. Kalau dulu catatan-catatan bukti-bukti transaksi itu misalkan ikut kebakar semua ya. Kemudian kita akan menghitung ya. Ini barangku yang hilang ya. Itu nilainya berapa? Ya, barangku yang hilang ini nilainya berapa ya. Untuk memperkirakan mengestimasi nilai dari persediaan ya. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode gross profit, yang kedua adalah metode harga eceran, ya, retail method. Nah, untuk metode gross profit ya, untuk estimasinya, langkah pertama kita akan memperhitungkan ini seperti penyusunan laporan laba rugi tadi ya. Untuk yang metode gross profit maupun retail nanti kita akan susun ya, untuk estimasinya itu sebentar, saya slide kosong ya. Nah, tadi dimulai dimulai dari sales gitu ya. Nah, perhitungan misal sales ya. Kemudian COGS. Nah, sales dikurangi COGS, maka kita akan peroleh gross profit. COGS ini dari mana ya? COGS, nah, ini untuk perhitungan itu ya, perhitungan dengan metode periodik ya. COGS itu kita peroleh dari inventory awal, ya, inventory awal, ya, ditambah pembelian, ya,
pembelian bersih ya. Ditambah net purchase. Dikurangi inventory akhir. Inilah COGS ya. Inventory awal ditambah net purchase dikurangi inventory akhir ya. Net purchase di sini ya. Net purchase itu adalah purchase ya, ditambah freight in. Freight in ini ongkos angkut pembelian. Ingat ya, ongkos angkut pembelian, bukan seluruh ongkos angkut ya. Karena kalau ongkos angkut penjualan masuknya bukan di sini ya, nggak masuk di gross profit, masuknya di operating expense ya. Kalau yang delivery expense ongkos angkut penjualan. Kalau yang freight in ini hanya ongkos angkut pembelian saja ya. Purchase ditambah freight in ya, dikurangi purchase discount. Dikurangi lagi dengan purchase return and allowance. Ya, inilah net purchase. Nah, sales juga ya. Nah, sales ini adalah net sales di sini ya. Net sales ya. Net sales itu adalah sales dikurangi dengan sales return ya. Dikurangi lagi dengan sales discount. Ya. Nanti ini yang akan kita gunakan ya dalam memperhitungkan mengestimasi ya, mengestimasi inventory ya. Ini penyajian ini jangan sampai salah gitu ya. Nah, kembali ke sini. Langkah awal ya untuk memperhitungkan ya, mengestimasi inventory dengan metode gross profit. Langkah pertama, kita akan mengurangkan net sales ya, dikurangi dengan estimasi gross profit-nya ya. Kalau tadi di sini ya, sales dikurangi COGS sama dengan gross profit, berarti kalau dibalik ya, sales kurangi gross profit jadi apa? COGS. Ya, nih di sini sales dikurangi gross profit, maka akan kita peroleh estimasi COGS. Ya. Yang ini ya, inventory awal ditambah net purchase ya. Ini adalah apa? Cost of goods available for sale. Ya. Barang yang tersedia untuk dijual. Itu adalah inventory awal ditambah dengan net purchase, ya. Nah, di sini ya, cost of goods available for sale tadi yang inventory awal ditambah dengan net purchase ya, dikurangi dengan COGS ya, akan kita peroleh ending inventory. Nah, kembali ke sini nih. Ya. Jadi kalau di sini COGS itu adalah COGAFS ya, dikurangi ending inventory ya. Maka kalau ditukar ya, kalau kita mencari ending inventory berarti gimana? COGAFS dikurangi COGS. Ya. Dikurangi ya. Kurangi. Ya. Dikurangi COGS. Ya. Atau apa tadi? Kalau yang pas di Excel tadi kan COGAFS. Ini adalah cerminan dari COGS ya, barang yang terjual dan nilai dari ending inventory. Itu ya sama aja. Nah, ini nanti yang akan kita cari nih. Estimasi kita akan mencari ini estimasi dari ending inventory. Ya. Nih, estimasi dari ending inventory adalah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan estimasi COGS. Ya. Nah, penerapannya di soal kira-kira seperti apa ya? Ini misalkan Kiswauki Company, dia mencatat nilai net sales itu sebesar 200.000. Inventory awalnya 40.000 dan cost of good purchase, ini berarti purchase-nya ya, ini purchase-nya
adalah 120.000. Pada tahun sebelumnya ya, pada tahun sebelumnya atau yang di awal lah ya, perusahaan ini ya tingkat gross profitnya adalah 30%. Ini tingkat gross profitnya. Kemudian si Kiswauke ini berharap gitu ya, berharap akan mencapai ya tingkat gross profit yang sama untuk tahun ini. Nah, kita akan memperhitungkan ya estimasi ya, diminta menghitung estimasi dari ending inventory pada akhir Januari ya dengan metode gross profit. Tadi kita akan mengasumsikan bahwa gross profit tahun ini itu sama dengan tahun sebelumnya ya, yaitu 30%. Kalau gross profitnya sama 30%, kira-kira ending inventory pada periode sekarang itu berapa? Gitu ya yang dimaksud. Kita memiliki net sales ya. Nah, net salesnya ini udah ada itu belum ya. Ini net sales ya 200.000. Kemudian ya net sales dikurangi COGS ya. Ini yang akan kita sama dengan gross profit. Nah, gross profitnya kekunci ya di sini ya, yaitu estimasinya adalah 30%. Ya. 30% dari apa? Nah, kalau kita menyebutkan di sini gross profit rate ya, ini biasanya 30% dari sales. Ya, 30% dari sales. Ya, jadi gross profitnya berapa kalau 30% dari sales? Berapa ini? 60.000. 60.000 ya, maka gross profitnya adalah 60.000. Kalau gross profitnya 60.000 ya, COGS-nya berapa? 140.000. Ya, COGS-nya 140.000 ya. Diketahui beginning inventory-nya 40.000 ya, beginning inventory-nya, kemudian pembeliannya yaitu 120.000 ya. Beginning inventory ya, inventory awal ditambah purchase, ini adalah apa? Available for sale. Ya, available for sale ya. Cost of goods available for sale-nya adalah 160.000. Ya. Berapa ending inventory-nya? 20.000. Ya, gampang kan? Ya. Ya, ending inventory-nya adalah 20.000. Ya. Barang yang tersedia untuk dijual adalah COGS ditambah ending inventory. Ya. Atau ending inventory adalah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan COGS. Ya, ini ketemu nih 20.000. Tuh, nah ini yang dicari, ini estimasi ending inventory ya. Ini dengan asumsi gross profit rate-nya itu sama dengan tahun sebelumnya. 20.000. Ya. Ini kalau menggunakan step tadi ya, yang penting jelas kalian ngerti ya konsep ini ya, konsep dari penyusunan laporan laba rugi, terutama ketika menghitung gross profit ya. Ini datanya masih sederhana ya, nanti kalau ada data sales return, sales diskon, jangan lupa diperhitungkan ya, termasuk kalau ada purchase diskon dan purchase return ya. Penting kalian paham konsep ini bahwa gross profit adalah sales dikurangi COGS ya. COGS itu adalah inventory awal ditambah pembelian dikurangi inventory akhir ya. Inventory awal ditambah pembelian itu adalah barang yang tersedia untuk dijual ya. Seperti itu. Nih. Kalau dengan tahapan tadi ya, kita akan menghitung pertama adalah menghitung estimasi COGS. Net sales-nya tadi 200.000, kemudian estimasi gross profit-nya 30% ya, dikalikan dengan sales-nya yaitu 60.000. Sehingga estimasi COGS-nya adalah 140.000. Ya.
Berikutnya ya, kita akan menghitung cost of good available for sale, itu adalah inventory awal ditambah dengan pembelian yaitu 160.000 ya. Cost of good available for sale itu adalah COGS ditambah ending inventory. Ya, ketika COGS-nya 140.000, maka ending inventory-nya adalah 20.000. Nah, ini mengestimasi ya, mengestimasi ending inventory dengan menggunakan metode gross profit. Asumsinya gross profit-nya itu sama dengan periode sebelumnya. Gitu ya. Selanjutnya, ya, ini menggunakan metode retail, ya, metode retail. Kalau menggunakan metode retail, ya, kita akan menghitung dulu yang namanya ini nanti. Cost to retail ratio. Retail itu adalah harga eceran. Harga eceran itu mencerminkan harga jual, ya. Nah, mencerminkan harga jual. Menggunakan apa? Kalau menggunakan metode retail ya, nanti kita akan membandingkan ya harga perolehan ya dengan harga jual ya, sales price. Harga jual tadi mencerminkan nanti di sini mencerminkan nilai salesnya. Ya. Langkah pertama, ketika kita menggunakan metode retail ya, kita akan menghitung ending inventory pada harga retail. Harga retail itu ada harga jual ya. Yang kita cari itu seperti yang tadi dengan metode gross profit, yang kita cari adalah inventory menggunakan harga cost, menggunakan harga perolehan. Kalau ending inventory at retail ini adalah inventory akhir tapi dengan harga jual. Ya. Langkah pertama untuk menghitung ending inventory at retail ya, kita akan memperhitungkan cost of goods ya, cost available for sale ya pada harga retail, pada harga jual dikurangi dengan net sales ya. Ini berarti barang yang tersedia untuk dijual ya, tapi pada harga retail. Mengapa harga retail? Karena net sales adalah harga retail ya. Nah, net sale-nya adalah harga retail ya, harga jualnya. Ya, nilai barang yang tersedia untuk dijual pada harga retail dikurangi penjualan bersih, maka akan kita peroleh ending inventory pada harga retail. Ya. Kemudian kita akan membandingkan antara harga perolehan cost dengan retail. Ya, kita akan menghitung yang namanya cost to retail ratio. Ya. Cost to retail ratio adalah ini sebenarnya ya, cost of goods available for sale ya, goods available for sale ya, cost of goods available for sale pada harga cost ya, ini yang mencerminkan ini tadi ya, COGAFS. Nah, ini adalah cost of goods available for sale, barang yang tersedia untuk dijual pada harga perolehan ya, pada harga cost-nya, harga perolehan, harga belinya ya. Kita akan membandingkan ya dengan barang yang tersedia untuk dijual pada harga retail yang ini ya. Berapa perbandingannya? Itu yang namanya cost to retail ratio. Ya. Selanjutnya untuk mencari ending inventory pada harga cost, ya, itu adalah ending inventory at retail yang di sini tadi, ya, dikalikan dengan cost to retail ratio. Maka akan kita peroleh ending inventory at cost. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ya, di sini misalkan disajikan untuk inventory awal, kemudian barang yang dibeli dan nilai barang yang tersedia untuk dijual ya pada harga perolehan at cost-nya dan harga retail ya. Inventory awal at cost nilainya 14.000. Inventory awal pada harga retail ya, pada harga jual itu kan cenderung lebih tinggi ya daripada harga beli. Ya iyalah kan, kita kalau bikin usaha tujuannya kan memperoleh keuntungan ya, pasti harga jual kita pasti lebih tinggi ya daripada harga beli kita ya.
Kalau sama aja ngapain jualan gitu ya. Nah, jadi ini ya harga retail ini adalah harga jual ya, harga inventory awal pada harga jual itu senilai 21.500 ya. Suara saya bisa didengarkan dengan jelas nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian untuk nilai pembelian ya, untuk nilai pembelian pada harga kos itu sebesar 61.000 dan pada harga retail ya, pada harga jual itu barang yang dibeli itu nilai barang yang dibeli ya itu 78.500. Total barang yang tersedia untuk dijual pada harga beli ya at cost itu sebesar 75.000 ya. Kemudian kalau pada harga jual ya, pada harga retail itu sebesar 100.000 ya. Selanjutnya ya, misal net sales ya. Nah, net sales 70.000. Ingat ya, net sales masuk dia akan mengurang di harga retail ya. Dia akan mengurang di harga retail. Karena sales pasti pakai harga retail ya, pakai harga jual ya, pakai harga jual. Kita kurangkan di sini ya, barang yang tersedia untuk dijual at retail dikurangi net sales, maka akan kita peroleh ending inventory at retail yaitu 30.000 ya. Selanjutnya tadi ini langkah pertama ya. Kemudian langkah kedua kita akan menghitung cost to retail ratio ya. Cost to retail ratio-nya kita akan melihat pada ini ya, perhitungan cost of goods available for sale ya. Cost dibandingkan retail ya. 75.000 dibanding 100.000. Oh, cost to retail ratio-nya adalah 75% ya. Ini sudah ketemu ya cost to retail ratio-nya, maka estimasi ending inventory at cost adalah ending inventory at retail dikalikan dengan cost to retail ratio ya, sehingga menghasilkan 22.500 ya. Oke. Nah, selesai.